Perkenalkan, nama saya Aulia Puspitasari, absen 8. Saya Salawati Mustikalingrum, absen 30. Saya Kanis Hotem Putri Nafiah, absen 17. Saya Reda Rizawati, absen 26. Saya Nandalina, absen 24. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu apa sih itu elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Nah, di sini ada bagian-bagian elips. Yang pertama, kedua titik disebut titik api atau titik fokus. Jadi titik api atau titik fokus adalah dua titik di sini, yaitu F1 dan F2. Lalu pusat elips berada di O atau 0 adalah titik tengah kedua dari fokus elips. Jadi ini titik fokus, lalu titik pusatnya ada di sini, berada di tengah-tengahnya. Lalu P1 dan P2 disebut sumbu mayor. P1 dan P2 disebut sumbu mayor. Jadi sumbu mayor ini yang melintang melalui kedua titik fokus dan titik pusat. Setelah itu A dan B disebut sumbu minor. Di sini A dan B ini adalah sumbu minor. Nah, karena kedudukan titik-titiknya selalu sama, maka D1 ditambah D2, D1 ditambah D2 itu sama dengan D3 ditambah dengan D4. Lalu itu juga sama dengan D5 ditambah dengan D6. Lanjut, jarak titik pusat ke titik fokus itu dinamakan C. Jadi titik fokus di sini dan titik fokus di sini dan titik pusat di sini. Lalu jaraknya itu disebut dengan C. Jarak sumbu mayor P1 P2 itu sama dengan 2A. P1 P2 itu sama dengan 2A. Di sini ini A, ini juga A, maka jarak sumbu mayornya itu adalah 2A. Lalu panjang sumbu minor AB ini itu sama dengan 2B. 2B. Lalu C1 dan C2 dan C2 merupakan latus rectum atau vocal chord. Jadi di sini ini namanya adalah latus rectum. Latus rectum di sini. Lalu garis yang tegak lurus di sini ini dinamakan garis L atau garis direktris. Di sini adalah garis L atau garis direktris yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Oke, baik, di sini saya akan menyelesaikan salah satu contoh, yaitu di sini sudah tertera soalnya, yaitu tentukan titik puncak, titik fokus, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, panjang laktus dari persamaan elips 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Nah, di sini elipsnya yaitu elips horizontal pada titik pusat 0,0. Nah, oke, untuk menyelesaikannya, pertama dari persamaannya ini 36 harus menjadi satu, yaitu 36 dibagi 36. Nah, di sini kita tulis dahulu x kuadrat plus 9. 9 ini didapat dari 4 bagi 36 plus y kuadrat per 4. 4 ini didapat dari 36 bagi 9, yaitu 4, maka sama dengan 1. Jadi di sini x kuadrat per 9 plus y kuadrat plus 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai A, B, dan C. Nah, di sini A kuadrat sama dengan 9. 9-nya mendapatkan dari sini, yaitu 9 menjadi A sama dengan 3. Akar dari 9 adalah 3. Selanjutnya yaitu B. B kuadrat sama dengan 4. B sama dengan 2, yaitu akar dari 4 sama dengan 2. Nah, untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat sama dengan 9 kurang 4, yaitu C sama dengan akar 5. Oke, untuk selanjutnya yaitu menentukan panjang sumbu mayor sudah dirumuskan, yaitu 2A. 2 kali 3 sama dengan 6. Di sini A-nya adalah 3, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Dan panjang sumbu minor yaitu 2B. 2 kali 2 sama dengan 4. Karena di sini B-nya adalah sama dengan 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Dan selanjutnya adalah panjang laktus rectum. Dan di sini sudah tertera rumusnya, yaitu 2 kali B kuadrat per B sama dengan 2 kali 4 kuadrat per B. Dihasilkan 32 per 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu persamaan direktris yang sudah tertera, rumusnya yaitu X sama dengan A kuadrat per B sama dengan A di sini, A kuadrat di sini adalah 9 dan C-nya adalah akar 5. Jadi, di sini tinggal masukkan
angkanya saja karena rumusnya sudah tertera. Maka untuk selanjutnya yaitu menentukan puncaknya atau titik puncaknya. Di sini A sama dengan 3,0, B sama dengan 0,2, dan A2 sama dengan min 3,0, dan B2 sama dengan 0,2. Nah, untuk terakhir yaitu maka titik fokusnya yaitu F1 sama dengan akar dari 5,0 dan F2 sama dengan akar dari min 5,0. Nah, oke, terima kasih. Cukup sekian. Di sini ada soal elips. Ubahlah persamaan berikut ini menjadi bentuk umum persamaan elips. 9x kuadrat plus 16y kuadrat min 54x plus 64y plus 1 sama dengan 0. Kita bisa mengelompokkan menjadi 9x kuadrat min 54x plus 16y kuadrat plus 64y plus 1 sama dengan 0. Kenapa di sini bisa 6? Karena 54 dibagi 9 hasilnya 6. Di sini 64 dibagi 16 hasilnya 4 plus 1 hasilnya 0. Jadi dalam kurung sini kita jumlahkan dan angka dengan angka sehingga yang berada di dalam kurung bisa kita ubah menjadi bentuk dalam kurung kuadrat. Di sini juga sama untuk yang Y, sehingga ruas kiri akan dijumlahkan dengan angka, maka ruas kanan di sini juga harus dijumlahkan dengan angka. Angka di sini hanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Kemudian untuk mencari titik-titik di sini, caranya adalah min 6 per 2 sama dengan min 3. Min 3 kita kuadratkan hasilnya 9. Di sini 4 per 2 hasilnya 2. 2 kita kuadratkan hasilnya 4. Hasilnya di sini 9x kuadrat min 6x plus 9 plus 16y kuadrat plus 4y plus 4 plus 1 sama dengan 0 plus 81 plus 64 min 1. Kenapa bisa 81 dan 64? Karena 9 kali 9 hasilnya 81, 16 kali 4 hasilnya 64. Dapat min 1 karena dari 1 dipindah ruaskan menjadi hasilnya min 1. Lalu kita bisa faktorkan ini menjadi 9x min 3 kuadrat plus 16y plus 2 kuadrat. 9 dan 16 ini akan kita hilangkan. Caranya dengan ruas kiri dan ruas kanan kita bagikan dengan 144. Hasil dari 144 ini karena 81 plus 64 min 1 hasilnya 144. Kita bagikan semuanya dengan 144. Hasilnya x min 3 kuadrat per 16 plus y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Ya, di sini ada persamaan elips dengan pusat 0,0 sumbu mayor X. Ini titik fokus F1, titik fokus F2, dan titik tengah yaitu 0 atau O. F1 min C,0, F2 C,0, P1 min A,0, P2 A,0, dan T X, Y. T yaitu titik sembarang. Jumlah jarak titik P1 ke kedua titik fokus yaitu F1 sama dengan A min C. Ini F1 P1 sama dengan A min C. Sedangkan F2 P1 itu A plus C. F1 P1 plus F2 plus P1 sama dengan A min C plus A plus C sama dengan 2A. C nya dihilangkan jadi 2A.
Karena elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama, maka jumlah jarak titik sembarang yaitu T, X, Y terhadap kedua fokus sama dengan jarak kedua fokus ke titik puncak P1 yaitu 2A. Sehingga F1 T1 plus F2 T1 itu sama dengan 2A. Ini ada contoh soal yaitu tentukan persamaan elips pada pusat 0,0, fokus 4,0, dan min 4,0 dengan sumbu mayor 12. C sama dengan 4. C diperoleh 4 dari mana? Yaitu dari titik fokus yang kedua, yaitu 4,0, berarti C-nya adalah 4. 2A sama dengan mayor. Karena F1 T1 plus F2 T1 itu sama dengan 2A, maka 2A sama dengan mayor. 2A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Baik, terus kita masukkan A pangkat 2 min C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. A nya yaitu 6, jadi 6 pangkat 2 min C nya yaitu 4 pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Diperoleh hasil 36 min 16 sama dengan B pangkat 2. 36 min 16 yaitu 20, jadi B pangkat 2 adalah 20. Tinggal kita masukkan ke persamaan, yaitu X pangkat 2 per A pangkat 2 plus Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Kita ganti, A nya yaitu 36 yang diperoleh dari 6 pangkat 2, dan B nya yaitu 20 diperoleh dari 36 min 16. Jadi X pangkat 2 per 36 plus Y pangkat 2 per 20 sama dengan 1. Terima kasih. Jadi di sini kita akan mempelajari elips horizontal dengan pusat MN dengan bentuk umum X min M pangkat 2 per A pangkat 2 plus Y min N pangkat 2 plus per B pangkat 2 sama dengan 1, yang dimana A lebih besar daripada B. Apabila di sini ada elips horizontal dengan pusat 2,1 dengan fokus 6,1 dan titik puncak 2,4 serta panjang sumbu mayor 8,1. Jadi kita di sini akan menghitung A terlebih dahulu. A adalah panjang sumbu mayor dari titik pusat sampai ke ujung. Jadi apabila titik pusat ada di sini, maka kita dapat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka panjang titik pusat sampai titik sumbu minor yaitu 6. Lalu B adalah panjang titik pusat hingga sampai ke titik mayor. Jadi dapat kita hitung dari sini 1, 2, 3. Maka panjang titik B sama dengan 3. Lalu adapun titik C yaitu titik dari titik pusat sampai ke titik fokus. Dapat kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka C sama dengan 4. Lalu persamaan garis direktriksnya dirumuskan di mana X sama dengan A pangkat 2 per C plus M dan X sama dengan min A pangkat 2 per C plus M dengan panjang lactus rectum yaitu LR sama dengan 2B pangkat 2 per A. Lalu selanjutnya ada elips vertikal dengan pusat MN dengan bentuk umum sama dengan elips horizontal yaitu X min M pangkat 2 per A pangkat 2 plus Y min N pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Bedanya yaitu yang dimana A lebih kecil daripada B. Dan persamaan garis direktriksnya dirumuskan dengan Y sama dengan B pangkat 2 per C plus N dan Y sama dengan min B pangkat 2 per C plus N dengan panjang lactus rectum yaitu LR sama dengan 2A pangkat 2 per B. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.